Mencintaiku, masih melepaskanku. Bab 138. Yuki terdiam menatap Rehan, yang tadinya memakaikan sepatu dan mencium dia dengan mesra, seketika berubah menjadi pria yang seperti anjing jahatnya, yang begitu tajam. Ternyata di dalam hati Rehan tidak benar-benar menghargai Yuki. Yuki mengira Rehan telah berubah, namun ternyata itu hanya kepura-puraan belaka. Dia benar-benar tidak mencintai Yuki. Di mata Rehan, Yuki hanyalah seperti mainan yang kapanpun bisa dimainkan. Melihat raut wajah Yuki yang pucat dan terdiam melihat Rehan, dengan ekspresi yang begitu terpukul, hati Stephen pun hancur berkeping-keping. Dengan cepat menarik tangan Betty dan menghampiri Rehan lalu berkata, "Rehan, kamu tega sekali mengatakan hal begitu kepada seorang wanita. Kamu benar-benar tidak punya didikan moral." "Hahaha, didikan moral? Aku punya didikan moral atau tidak, itu bukan urusanmu. Stephen, yang selalu mengingat wanitaku, kamu kira ini juga punya didikan moral?" Rehan dengan sombongnya berkata. Dengan pandangan sombong menatap wajah Stephen. Mendengar perkataan Rehan, Yuki pun langsung seperti tumbang. Raut wajahnya semakin pucat bagaikan secari kertas putih. Stephen sangat khawatir perasaan Yuki yang begitu tersakiti. Namun, sorot matanya malah memandang Yuki dengan pandangan kosong. Dengan putus asa dan tidak ada harapan. Begitulah pandangan Stephen menatap Yuki. Hati Stephen seperti dihancurkan oleh segepal tangan dan menusuknya ke hati yang paling dalam. Rehan hanya memandang dengan dingin, melihat Yuki dan Stephen yang saling menatap. Pandangannya seperti begitu menjadi satu. Hatinya semakin penuh dengan amarah. "Stephen, aku tidak mengerti kenapa kamu masih tidak bisa melupakannya. Apakah wajahnya dia begitu polos?" Rehan dengan begitu kasar memegang dagu Yuki dan memaksakan menghadapkan wajahnya kepadanya. Wajah Yuki sangat pucat, sedikit pun tidak ingin membalas, dan Rehan malah sedikit demi sedikit terus menghancurkan hatinya. "Rehan, lepaskan. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu kepadanya." Stephen menghampiri dan langsung menggenggam tangan Rehan. Rehan pelan-pelan menghindar dan menghindar lagi dari pukulan Stephen. Matanya penuh dengan amarah yang tajam, membuat Yuki pun sekujur badannya seakan seperti dipukul. Rehan dan Stephen berkelahi. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari Betty. Hati Yuki seperti debu yang tertiup angin. Sedikit pun tak ingin melihat dan mendengar. Dunia ini menjadi seperti apa sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Yuki telah lupa bagaimana disakiti hingga mencucurkan air mata oleh Betty. Lupa bagaimana Rehan dengan kejamnya menampar Betty. Dalam kelupaannya hanya ada bekas merah yang tersisa. Yuki ditarik Rehan berjalan hingga ke tempat parkir. Dan Rehan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Rehan mengebut. Lampu merah pun diterobos. Seluruh jalan pun terlihat seperti sebuah lomba mobil. Yuki bersandar di tempat duduk, melipat kedua tangannya di depan dada. Sedikit pun tak berbicara, juga tak memohon kepada Rehan. Yang paling parah terjadi, Yuki sebenarnya ingin memberikan Rehan satu kesempatan. Mungkin Rehan benar-benar berubah. Dalam 1 bulan, dia akan benar-benar mencintai Rehan. Namun, Yuki benar-benar salah. Rehan selamanya tidak akan pernah berubah. Angkuh, dingin, semena-mena. Itu tidak akan pernah hilang dari kepribadian Rehan. Rehan sedikit pun juga tidak berbicara. Yuki tidak begitu jelas melihat ekspresinya. Tapi
Dari kedua tangannya memegang setir mobil dengan erat, Yuki tahu Rehan sangat marah. Yuki terlalu polos. Tidak disangka dia berpacaran dengan Rehan. Dengan menggigit bibirnya sendiri, Yuki dengan nada lelah berkata, "Rehan, kamu antarkan aku ke tempat Nindi saja. Kita putus saja." Suaranya terdengar begitu lelah, seperti orang tua yang sudah mengalami banyak perubahan. "Diam kamu. Bukan waktunya kamu berbicara sekarang." Rehan dengan gesit memutar balik. Kedua tangannya menggertak setir dan berkata lagi, "Yuki, kamu ini perempuan yang suka berbohong. Tidak kusangka aku bisa percaya ke kamu kalau Stephen itu cuma tetangga kamu. Aku benar-benar bodoh." Saat Rehan berbicara, mobilnya beberapa kali mengerem. Mobilnya pun seperti goyang ke sana kemari. Kepala Yuki pun terbentur ke kaca mobil hingga sangat terasa sakit. Sambil menutup mata, Yuki berharap terjadi kecelakaan yang begitu heboh pada dirinya. Dia sudah sangat lelah, tidak ingin diikat terus oleh Rehan. Setelah membelok, Rehan kemudian mengerem dan berhenti, dan menoleh melihat Yuki dengan dingin. Dengan perkataan yang begitu jelas, dia berkata, "Setiap kali nama yang kamu sebut dalam mimpi itu Stephen, iya kan?" Yuki menutup matanya, tidak ingin melihat Rehan, dan tidak ingin menjawab. "Jawab." Tangan Rehan kemudian menjulur keluar dan mencekik leher Yuki. "Yuki, jawab aku." Leher Yuki pun dicekik sampai sakit, sampai dia makin susah bernapas. Yuki mulai merasa matanya menjadi begitu hitam, tapi dia malah tidak ingin berkata apa-apa. Rehan begitu sangat marah dan langsung melepas tangannya dari Yuki dan membenturkan kepala Yuki di depan kaca mobil dalam. Rehan tidak lagi memperdulikan Yuki. Dia menginjak pedal gas dan menyetir dengan begitu ngebut. Yuki menggenggam erat pegangan di kursi mobil agar dia tidak terjatuh. Di dalam mobil begitu sunyi. Tiba-tiba Yuki dengan nada ringan berkata, "Iya." Rehan seperti ingin memakannya memandang Yuki. "Stephen, kakak kelas Stephen seharusnya mati." Lucu sekali, saat Rehan dengan susah payah mengejar wanita ini malah sedang memikirkan pria lain. Dia merasa sangat dirugikan oleh Yuki. Lucu sekali, Rehan sama sekali tidak pernah merasa sebelumnya dia seperti hidup seorang diri. Yuki membuat dia menjadi seorang pecundang, sebuah lelucon. Sama sekali tidak menganggapnya. Wanita sialan. Begitu mobil berhenti, Rehan menarik kepala Yuki, mengajaknya naik ke atas. Kepalanya serasa terbelah menjadi dua. Yuki sangat merasa kesakitan, namun malah tidak ingin berkata apa-apa. Dia dan Stephen tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Namun dia tidak memohon kepada Rehan sedikit pun tidak. Tiba-tiba ponsel Yuki pun berbunyi. Rehan langsung merebut ponsel Yuki dan melihat pesan yang masuk. "Yuki, aku sudah putus dengan Betty. Kita balikan ya. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku juga mencintaimu. Aku ingin menikahimu, menjadikan kamu istriku. Pengirim Stephen." Raut wajah Rehan sungguh makin menyeramkan. Rehan langsung membanting ponsel Yuki hingga rusak. Yuki dengan bingung memandang Rehan, bagaimana menyesal pun sudah terlambat. Rehan tidak akan melepaskannya. Melihat Rehan dengan muka yang mengerikan seperti itu, dia akhirnya mengakui satu hal. Mata Rehan penuh dengan darah menunggu Yuki. "Aku tahu kamu mencintaiku. Aku tahu kamu mencintaiku." Bahkan ternyata Stephen juga tahu Yuki sedikit pun tidak mencintai Rehan.
Hanya Rehan sendiri yang tidak sadar. Aku tidak mencintaimu. Kamu juga jangan mencintaiku. Aku sudah bilang, tidak cinta, tidak cinta. Sedikit pun tidak mencintaimu. Rehan, kamu ini pecundang. Aku selamanya tidak akan pernah mencintaimu. Perkataan Yuki tiba-tiba terbesit di benak Rehan. Waktu itu Rehan mengira itu hanya perkataan amarah saja. Ternyata benar. Selain Stephen, Yuki tidak pernah mencintainya. Amarah itu benar-benar membakar Rehan. Rehan dengan kejam memandang Yuki dan berkata, Yuki, aku dan Stephen sudah berkorban untukmu. Setelah Rehan selesai berbicara, dia menaikkan kakinya dan menendang kaki Yuki. Yuki berteriak. Setelah ditarik selama perjalanan tadi oleh Rehan, kedua kakinya begitu terluka. Sekarang ditendang lagi oleh Rehan. Kakinya benar-benar sakit seperti mau patah. Benar-benar tidak tahan, Yuki seketika itu matanya terasa remang-remang dan dia terjatuh, pingsan. Ketika Yuki sadar, hari itu sudah pagi. Dia masih terbaring di kamar kosong. Di kamar tidak ada apapun, terlihat seperti tidak ada kehidupan. Yuki membangkitkan diri dengan paksa, berjalan ke arah pintu dan membukanya. Dia merasa dia harus keluar dari sini. Tapi pintu itu sepertinya tidak terbuka. Ternyata pintu itu dikunci dari luar. Rehan menguncinya di dalam. Pikirannya penuh dengan keputusasaan. Yuki berjalan ke arah jendela. Di luar jendela pun terlihat ada 2 orang yang berdiri menjaga. Mereka melihat Yuki seperti melihat hantu. Rehan benar-benar menutup jalan keluar Yuki. Rehan sungguh telah mengatur ini semua. Di dalam kamar juga tidak ada jam. Ponsel Yuki pun sudah hancur dirusak oleh Rehan. Dia hanya bisa menunggu waktu. Siang hari tiba. Terdengar bunyi kunci dibuka. Bibi Dewi dan 1 orang pembantu lagi sedang menyiapkan makanan untuk Yuki. Nona Yuki, ayo makan. Bibi Dewi pun melihat raut wajah Yuki dengan begitu hati-hati. Kedua anak ini, kemarin Yuki saat pulang masih terlihat begitu ceria. Tapi kenapa sekarang karena habis pulang makan menjadi seperti ini? Tuan Rehan kemarin sangat marah. Setelah mengantar Yuki yang pingsan, dia pergi lagi keluar. Subuh dia baru kembali dengan bekas luka di kepalanya. Bibi Dewi pun juga tidak tahu kenapa. Itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Yuki hanya duduk di pojok ranjang, seluruh tubuhnya seakan menyusut. Kepalanya seperti tergantung. Rambutnya tergurai, hanya bisa melihat dagu kecilnya yang putih. Nona Yuki, mari makan, kata Bibi Dewi. Yuki mengangkat kepalanya hanya tersenyum kepada Bibi Dewi dan dengan suara kecil dia berkata, Aku tidak lapar. Kamu bawa kembali saja makanan itu. Nona Yuki, Tuan Rehan itu sebenarnya sangat mencintai kamu. Bibi Dewi setelah bingung akhirnya mengucapkan hal ini juga kepada Yuki. Tuan Rehan seumur hidup membenci orang yang membohonginya. Dulu dia juga pernah mengalami hal serupa. Tapi wanita-wanita itu sudah tidak dihiraukan lagi. Mana mungkin ada seperti ini, masih bisa di kamar dan ada orang yang menyiapkan makanan. Mencintaiku. Haha, Yuki mendengar itu bagaikan sebuah lelucon. Suara tertawa itu sedikit pun bukan suara sukacita. Yang ada hanya suara sindiran yang dingin. Kalau dia mencintaiku, akankah dia membuatku begini? Kalau dia mencintaiku, akankah dia membuat aku malu di depan orang banyak? Kalau dia mencintaiku,
Dia seharusnya melepaskanku pergi. Yuki menjulurkan kakinya menunjukkan kepada Bibi Dewi. Bibi Dewi menggelengkan kepala menghela napas. Tuan Rehan memang keterlaluan. Bagaimanapun juga, Yuki adalah wanita yang lemah.